Tadi juga ada tampil 2 orang dengan tembakan lagu 4. Adik-adik sekalian, lagu Minang itu bukan hanya sekedar untuk didendangkan, lalu berkomat-kamit kita kayak orang berpantun, ya. Tapi lagu Minang itu betul-betul bisa kita rasuki ke dalam jiwa, dan itu nggak bisa dibikin-bikin, nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa diciptakan secara instan. Begitu orang bisa menghayati lagu Minang ini. Dahulu sebelum dia go public, artis-artis nasional kita, salah satu syarat yang tak tertulis bagi mereka itu adalah mereka harus bisa menyanyikan lagu Minang. Ketika mereka bisa menyanyikan lagu Minang, baru diakui di tingkat nasional dia penyanyi nasional. Begitu brand lagu Minang ini ditakuti sekaligus dihormati seantero jagat nasional kita. Jadi harus Minang. Kalaulah pandai bahas lagu Minang, baru bisa diakui dia penyanyi berkaliber nasional. Ini standarnya itu adalah lagu Minang. Begitu dahulunya orang membanggakan lagu Minang ini. Tapi Pak Saifullah, Pak Husin, sekarang kafe-kafe, hotel-hotel, objek-objek wisata, termasuk bandara kita sendiri, BIM, yang kemarin masih intens memutarkan lagu Minang, sekarang nggak percaya diri lagi mereka menyanyikan lagu Minang itu. Bisa kita lihat, kafe mana yang secara konsisten menyanyikan lagu Minang di Padang ini? Hotel mana ada bintang berapa yang secara konsisten selalu menghidupkan lagu Minang, minimal instrumen tadi itu. Dan bandara nggak lagi kita dengar lagu Minangnya. Dahulu ada, cuma sebentar, semua berhenti. Nggak percaya dirinya kita terhadap lagu Minang ini. Mungkin karena pengaruh YouTube, pengaruh Covid kemarin, sehingga kita selalu mengakses lagu-lagu nasional, lagu-lagu pop, lagu-lagu barat, lagu-lagu India, lagu-lagu ini dan sebagainya, sehingga kecintaan kita kepada lagu Minang menjadi hilang. Ini miris bagi kita. Dan sekali lagi, acara ini harus menjadi sugesti bagi kita untuk bisa membangkitkan kembali lagu Minang, minimal untuk daerah kita Sumatera Barat. Kemarin saya diskusi dengan Dinas Pariwisata, Bapak Budi Luhur, dengan Dinas Koperinda, Pak Asbel, di Payakumbuh, Pak Saifullah. Saya bermimpi karena kemarin itu kita baru saja mencoba mengupgrade kembali lagu Minang dan juga lagu Gamai. Maka teman-teman menyarankan lagu Gamai ini kita coba mendaur ulang lagi dalam bentuk apa? Dalam bentuk orkestra, ya, orkestra, Pak Saifullah. Saya bukan penyanyi, tapi saya bisa membayangkan kalau lagu Gamai itu kita kolaborasikan dengan musik orkestra. Dan alhamdulillah isi siap bekerja sama dengan kita. Kalau ini bisa kita ciptakan, kami pastikan Gamai kembali tampil ke publik dan diminati kembali oleh bangsa kita ini. Karena pada hari ini Gamai sudah menjadi asing bagi kita, nggak jauh beda dengan lagu Minang. Dan kita nanti juga akan berupaya nanti membawa anak-anak kita yang berprestasi ini, baik itu Minang, lagu Gamai, karena lagu kita ini bisa dijual, Pak Saifullah. Kalau kita menjualnya di taman budaya, yang menonton ya orang taman budaya aja, masyarakat sekali yang menonton. Kalau kita buat acara di Bukit Tinggi, yang menonton Bukit Tinggi saja. Kalau kita buat acara di Pekumbuh, yang menonton Pekumbuh aja. Kita bawa nanti artis Minang kita ini ke luar negeri. Kita jual budaya kita promosikan budaya kita bangga dengan budaya, bahwasanya budaya Minang nggak pernah lakang lepannya, nggak akan pernah lapuk hujan. Berapapun generasi nanti yang akan datang,
lagu Minang, budaya Minang tidak akan pernah luntur. Itu yang kita inginkan. Jadi harus modif terus.